Assalamualaikum. Saya Irnawati dari STIMIK Al-Rahmah Yogyakarta. Di sini untuk kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tentang pembuatan aplikasi dasar simpan, edit, hapus, tampil data dari dan ke database MySQL berbasis web JSP dan JSTL menggunakan NetBeans IDE 7.2. Sebelum membuat aplikasi tersebut, kita membuat database-nya dahulu. Di sini saya membuat database dengan nama simrsnew. Untuk pembuatan database-nya sebenarnya sangat mudah. Pertama, di sini misal kita ketikkan dulu nama database-nya, yaitu simrs new 2 misalkan seperti itu, kemudian klik tombol create. Kemudian di sini misalkan kita masukkan tabel obat, nama tabelnya obat. Kemudian di sini fieldnya ada 3. Kemudian klik go. Kemudian setelah itu di sini ada field, misalkan kode obat, kita ketikkan. Kemudian di sini ada nama obat, kemudian ada harga. Di sini kode obat, misalkan tipe datanya varchar, nama obatnya juga varchar, harganya misalkan kita pakai double. Kemudian untuk kode obat, misalkan panjangnya 8, nama obatnya misalkan 20, kemudian harganya enggak perlu diisi. Kemudian setelah itu kita klik save. Kemudian untuk membuat primary key-nya kita centang aja ini, kemudian klik icon primary seperti ini. Kalau muncul seperti ini kita klik OK. Sangat mudah sekali untuk pembuatan database-nya. Nah, di sini sudah ada database yang sudah jadi keseluruhannya. Di sini ada tabel dokter, strukturnya ada kode obat, nama obat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor izin praktek, alamat, dan password. Tipenya seperti ini. Nah, untuk kode obat, tipenya varchar dengan panjang 8, nama dokter varchar 40, kemudian jenis kelamin enum, di sini valuesnya laki-laki perempuan, kemudian tempat lahir varchar panjangnya 15, tanggal lahir date, nomor izin praktek varchar 20, alamat varchar 50, password varchar 200. Kemudian untuk obat, strukturnya kode obat varchar panjangnya 15, nama obat varchar panjangnya 50, kemudian harga tipenya double. Untuk pasien, strukturnya di sini ada nomor rekam medis dengan tipe varchar panjang 10, nama pasien varchar 40, nomor KTP varchar 20, jenis kelaminnya enum, valuesnya laki-laki perempuan, tempat lahir varchar 15, tanggal lahir date, alamat varchar 200, golongan darah enum, ada A, B, O, dan AB, pekerjaannya varchar 15, kemudian status nikahnya enum, ada single, menikah, janda, dan duda, kemudian agamanya varchar 12, tanggal lahirnya date, nomor telepon varchar 13, umur varchar 20, pendidikan enum, TS, TK, SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3, kemudian keluarga A, enum, ayah, ibu, istri, suami, saudara, kemudian nama keluarganya varchar 50. Kemudian untuk tabel pemberian obat, strukturnya nomor rawat varchar 17, diagnosa varchar 50, kode obat varchar 15, biaya obat double, jumlah double, tambahan double, total double. Untuk petugas,
strukturnya ada NIP varchar 20, nama varchar 40, jenis kelamin enum laki-laki perempuan, tempat lahirnya varchar 15, tanggal lahirnya date, alamat varchar 50, password varchar 200. Kemudian untuk rawat jalan, strukturnya nomor rawat varchar 17, diagnosa varchar 50, kode tindakan varchar 8, kode dokter varchar 8, suhu tubuh char 5, tensi char 7, keterangan varchar 100, biaya rawat double. Kemudian registrasi periksa, strukturnya ada nomor rawat varchar 17, tanggal registrasi date, jam registrasi time, kode dokter varchar 8, nomor rekam medis varchar 10, NIP varchar 20, biaya registrasi double. Kemudian untuk tarif tindakan, di sini hanya ada kode tindakan varchar 6, nama tindakan varchar 80, tarifnya double. Kemudian di sini kita membuat relasi antar tabel itu, kita di sini yang butuh berada di tabel pemberian obat. Nah, di sini kita ke struktur dahulu. Relation view, kemudian nah di sini yang dilakukan relasi yaitu kode obat, ini diambil dari SIM-RS obat, kode obat, kemudian on update-nya kasket. Kemudian setelah itu kasket seperti ini, kemudian kita klik save. Kemudian setelah itu ada di rawat jalan, kita ke struktur, kemudian relation view. Nah, di sini kode tindakan, ada tarif tindakan, kode tindakan, kemudian unupdate-nya kasket, kita klik save. Kemudian di registrasi periksa juga, di sini It's 7 a.m. Di sini kode dokter, kemudian on update-nya kasket. Di sini kita ambil dari ini, pasien nomor rekam medis, on update-nya kasket, petugas NIP, on update-nya kasket. Kemudian kita klik save. Kemudian setelah itu database sudah selesai dibuat. Kemudian kita kembali ke NetBeans-nya. Nah, di sini kita mulai membuat aplikasinya atau sistem informasi rumah sakit tersebut. Langsung saja untuk pembuatannya. Misalkan kita klik file, kemudian klik new project, kemudian pilih Java application, kemudian kita klik next. Maaf, ada keliruan, bukan, kita ulangi, kita klik file, kemudian kita pilih new project, kita memilih Java Web, kemudian web application, kita klik next. Kemudian di sini kita kasih nama SIM-RS new, misalkan di sini 2 untuk membuat tutorialnya. Kemudian kita klik project untuk penentuan project lokasinya. Misalkan kita di sini masukkan di sini. Kemudian klik open. Kemudian setelah itu kita klik use dedicated folder for storing libraries. Kemudian kita klik next. Ini kita klik juga enable context and dependency injection. Kemudian kita klik next.
kemudian klik finish. Kita tunggu sampai add select frameworknya selesai. Kemudian ini muncul untuk indeks JSP nya, kita hapus saja. Nah, di sini untuk indeksnya kita ketikkan ini. Kita ketikkan seperti ini. Di sini ada taglib, prefix, CURI, http javasan.com, JSP, JSTL, core. Kemudian ada page, konten type, teks, HTML, page encoding, UTF means 8. Kemudian taglib, prefix sama dengan SQL, URI, http javasan.com, JSP, JSTL, SQL. Kemudian ada SQL titik 2 set data source, variabelnya data source. Di sini menggunakan huruf S besar. Kemudian drivernya com, MySQL, JDBC driver, D-nya besar. Kemudian URL-nya JDBC MySQL localhost 3306 SIM-rs new. Usernya kita menggunakan root, passwordnya dikosongkan. Kemudian setelah itu di sini untuk membuat link menu master masing-masing. Di sini kita menggunakan tabel dengan lebar 140%. Kemudian TR TD polygonnya kita menggunakan top dengan ketebalan 30%. Kemudian font colornya kita menggunakan warna biru, bisa diubah dengan sesuai selera. Kemudian di sini kita ketikkan menu master, ref index.jsp, halaman, obat, n, aksi sama dengan simpan. Kemudian kita ketikkan di sini obat, di sini dokter, kita dokter. Kemudian petugas, di sini juga petugas. Pasien kita ketikkan pasien. Tarif tindakan, kemudian beri obat, ini pemberian obat. Kemudian rawat jalan, registrasi periksa. Kemudian di sini adalah kita membuat seperti ini. Kemudian ditutup TD-nya. Kemudian kita membuka TD polygon top dengan ketebalan 110% dengan lebar, bukan ketebalan, maaf. Kemudian choose when test param halaman obat. Di sini karena sensitif case, misalkan di sini kita menggunakan huruf besar, juga harus konsisten menggunakan huruf besar untuk proses selanjutnya atau langkah-langkah selanjutnya. Kemudian include file obat.jsp. Kemudian ada when, di sini dokter JSP nama yang di atas. Kemudian di sini petugas JSP. Kemudian pasien JSP. Tarif tindakan JSP. Kemudian beri obat JSP. Kemudian ada rawat jalan JSP. Ada registrasi periksa JSP. Kemudian di sini yang berbeda dengan yang di atas, kita menggunakan see otherwise, include file admin JSP. Kemudian ditutup otherwise-nya, choose-nya ditutup, TD ditutup, TR ditutup, tabelnya juga ditutup. Seperti itu. Kemudian setelah membuat ini, kita membuat form untuk menampilkan form dalam menu master tersebut. Nah, di sini cara pembuatannya
klik di web page, kemudian klik kanan, klik new, klik JSP, pilih JSP. Kemudian di sini misalkan kita kasih nama obat, kemudian kita klik finish. Nah, sini tempat kita pengkodingan untuk tampilan JSP nya. Di sini kita ketikkan seperti ini. Kita ketikkan font colornya blue. Di sini ada judulnya data obat, kemudian form action. Di sini kita menggunakan SED obat, atau kalau enggak ini dikosongin dahulu, tapi di sini saya sudah menggunakan SED obat, kemudian metode post. Untuk pembuatan JSP obat ini tadi, misalkan di dalam indeks ini kita menggunakan huruf besar, maka pada pembuatan JSP nya ini juga menggunakan huruf besar. Ketika di indeksnya menggunakan huruf kecil, maka di sini juga menggunakan huruf kecil. Seperti itu. Kemudian di sini kita membuat form actionnya untuk input, yaitu input, kemudian tipe sama dengan hidden, name-nya aksi, kemudian values-nya param aksi. Di sini ada kode obat, input tipenya teks, name-nya kode obat, values-nya parameter kode obat, kemudian nama obat, input tipe teks, name nama obat, values-nya parameter nama obat, kemudian harga obat, inputnya tipe teks, nama, harga, values, parameter harga. Kemudian ada input tipe submit, values, simpan. Di sini formnya ditutup. Kemudian form action SED obat, metode post. Di sini input tipe hidden, name aksi, values. Maaf, ini untuk ini sebenarnya kita tidak gunakan aja dulu. Sini kita hapus saja. Kemudian langsung kita ke SQL query, variabelnya query obat, data source. Jangan lupa ini huruf S nya besar, kemudian di sini juga data source huruf S nya besar. Kemudian query-nya select bintang from obat, karena di sini kita membuat untuk menampilkan data obat. Kemudian tabel bordernya 1 dengan lebar 70%, TR, TH, kode obat, nama obat, harga, dan action. Kemudian di sini TR-nya ditutup. For each variabel row obat, itemnya query obat titik row by index. Kemudian ditutup TR-nya. Kemudian TD volume top, row obatnya 0, 1, 2. Kemudian untuk TD yang terakhir di sini menggunakan ahref. Di sini SED obat kita sesuaikan. Kemudian aksi hapus. Nah, untuk yang ini itu nanti berhubungan dengan langkah berikutnya. Jadi nanti kita diterangkan di akhir saja. Kemudian setelah membuat ini, atau langsung juga boleh sebenarnya, langsung saja ya. Jadi untuk proses selanjutnya kita sesuaikan dengan ini saja. Kemudian di sini ada untuk hapus kode obat, row obat. Di sini sesuaikan dengan field masing-masing yang ada di database. Kemudian ini membuat link hapus. Kemudian untuk membuat link editnya atau ganti, ahref index.jsp, tanda tanya halaman sama dengan obat, n aksi sama dengan ganti, n kode obat, kemudian row obat, n nama obat, row obat 1, harga row obat 2. Di sini link edit. Kemudian TD-nya ditutup, TR ditutup, for each ditutup, tabelnya juga ditutup. Seperti itu. Nah, di sini
yang saya buat tutorialnya itu hanya salah satu tabel saja. Untuk tabel-tabel yang lain nanti kita tampilkan hasil jadinya saja, karena pada prinsipnya pembuatannya sama. Kemudian setelah membuat ini, kita membuat source package baru untuk membuat kontrolnya. Di sini di dalam source package kita klik kanan, kemudian pilih new, pilih Java package. Nah, di sini kita kasih nama control, kemudian klik finish. Nah, di dalam kontrol ini kemudian kita klik kanan lagi, pilih new, pilih servlet. Nah, di sini kita kasih nama sed obat seperti yang ada pada coding tadi, kemudian klik next, kemudian klik add information to deployment descriptor web XML, kemudian klik finish. Kemudian di sini kita ketikkan seperti ini dalam codingnya. Kita kopikan saja, di sini ya sudah jadi. Kita klik OK saja. Di sini kita ketikkan di dalam sini try kurung kurawal buka string aksi request get parameter aksi, kemudian string kode obat request get parameter kode obat, string nama obat request get parameter nama obat, kemudian string harga request get parameter harga, kemudian string cari request get parameter cari, kemudian class for name-nya MySQL JDBC driver, kemudian connection koneksi driver manager get connection, ada JDBC MySQL localhost 3306 simrs /new root, kemudian if aksi equals simpan kita sesuaikan, kemudian koneksi create statement execute insert into obat, kemudian values kode obat, nama obat, dan harga, kemudian ada else if aksi equals hapus, kemudian koneksi create statement execute query-nya delete from obat where kode obat sama dengan kode obat. Kemudian setelah itu else if aksi equals ganti, koneksi create statement execute update obat set nama obat. Nah, di sini untuk editnya, kemudian nama obat, harga sama dengan harga, di mana kode obat sama dengan kode obat. Ini kemudian ada else if aksi equals, nah ini nggak usah dulu, kemudian ini kita hapus saja, kemudian maaf ini aja yang dihapus, ini dihapus saja, tidak usah. Kemudian di sini kita ketikkan out println berhasil, meta http means equif refresh, kemudian konten sama dengan 1, index.jsp halaman obat, n aksi sama dengan simpan, kemudian cat exception out println if, seperti itu. Nah, untuk tabel-tabel yang lain prosesnya sama. Di sini kita membuat JSP juga untuk admin, beri obat, dokter,
pasien, petugas, rawat jalan, registrasi periksa, tarif tindakan. Nah, di sini isinya kita save, kemudian di sini misalkan yang ada di tabel pemberian obat kita ketikkan seperti ini. Kita ketikkan coding seperti ini. Seperti ini, mungkin terlalu panjang. Nah, seperti itu. Kemudian SED obat, SED beri obat, pemberian obat. Nah, di sini kita ketikkan seperti ini. Kemudian untuk yang lain tuh prosesnya sama, hanya mungkin untuk pengkodingan nama field masing-masing atau seperti ini disesuaikan saja dengan database yang sudah kita buat di awal tadi. Nah, di sini kemudian kita klik save all. Nah, untuk mengecek hasilnya kita running saja. Di sini kita klik kanan sim RS yang sudah kita buat, kemudian kita klik run. Kita tunggu saja karena mungkin prosesnya lama. Kita tunggu, lama sekali prosesnya.
sudah mulai muncul, kita tunggu saja. Di sini menu masternya udah mulai kebuat. Kemudian ketika klik link obat, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian ketika kita ketikkan misalkan kode obatnya 5, nama obatnya misalkan Proma, kemudian harga obatnya misalkan 15.000, 25.000, kemudian kita klik simpan, berhasil. Nah, di sini untuk kode 5, kemudian promanya sudah masuk. Kemudian ketika kita mau mengeditnya, kita klik link edit saja. Di sini akan muncul kembali di sini. Kemudian misalkan kita ganti harganya misalkan 30.000. Kemudian kita klik simpan lagi. Di sini berhasil, harganya akan terganti dengan 30.000. Kemudian ketika kita hapus, klik hapus, dia akan hilang. Kemudian kita ke dokter, misalkan kode dokternya 5, nama dokternya misalkan Danang, kemudian dia laki-laki, tempat lahirnya misalkan Yogyakarta, kemudian tanggal lahirnya misalkan 87 12/23 misalkan. Kemudian nomor izin prakteknya misalkan 345, kemudian alamatnya Yogyakarta, kemudian passwordnya misalkan Danang. Kemudian kita simpan, dia berhasil tersimpan di sini 5, kode dokternya 5 dengan nama dokternya Danang. Kemudian ketika kita mau mengedit, kita klik link editnya saja. Nah, di sini akan muncul data-datanya. Nah, kemudian misalkan kita di sini kita edit Danang Handoko. Kemudian kita simpan untuk mengeditnya. Di sini yang tadinya hanya Danang ditambah dengan Handoko. Kemudian ketika kita hapus, dia hilang. Kemudian kita ke petugas, misalkan di sini nih petugasnya 5, kemudian nama petugasnya Andriana, dia perempuan, kemudian tempat lahirnya Yogyakarta, kemudian tanggal lahirnya misalkan ini, kemudian alamatnya juga Yogyakarta, kemudian passwordnya Andri. Kita simpan, bertambah. Di sini petugasnya 5, nah bukannya Adriana. Kemudian ketika kita mau mengeditnya, kita edit, klik link edit, di sini akan muncul. Kemudian di sini misalkan passwordnya misalnya kita ganti Ana, kemudian kita simpan. Yang tadinya Andri, dia passwordnya berubah menjadi Ana. Kemudian ketika kita hapus, berhasil, nah dia terhapus. Kemudian di tabel pasien, nomor rekam medisnya misalkan di sini yang belum 7, kemudian nama pasiennya
misalkan Hendra, kemudian nomor KTP-nya misal saja, kemudian dia laki-laki, misalkan tempat lahirnya Yogyakarta, tanggal lahirnya misalkan kita menggunakan ini, alamatnya juga Yogyakarta, misalkan dia golongan darahnya O, kemudian pekerjaannya guru misal, kemudian dia sudah, misalnya dia single, atau misalkan dia menikah, agamanya Islam, kemudian tanggal daftarnya 2014 04 misalkan 23, kemudian nomor teleponnya misalkan kita asal, kemudian umurnya misalkan 22, kemudian pendidikannya misalkan dia D3 S1 lah, S1, kemudian keluarganya misalkan dia saudara, kemudian nama keluarganya Hana, kemudian ketika kita simpan berhasil, di sini tersimpan kodenya 7 tadi, kemudian ketika kita edit misalkan kita yang tadinya O kita ganti dengan AB golongan darahnya, kemudian kita simpan, yang tadinya O golongannya berubah menjadi AB golongan darahnya seperti ini. Kemudian ketika kita hapus, berhasil terhapus, nah dia yang tadinya ada 7 sekarang sudah terhapus. Kemudian untuk tarif tindakan, misalkan kode tindakannya 4, nama tindakannya operasi, misalkan harga tindakannya misalkan 60 juta. Kemudian kita simpan berhasil. Kemudian ketika kita edit, kemudian di sini misalkan harganya kita ganti dengan 5 juta. Jadi kita klik simpan, berhasil terganti. Kemudian ketika kita akan hapus, dia berhasil terhapus. Berikutnya juga dengan yang lain, di sini sama seperti tabel-tabel yang lain, ketika disimpan juga di sini juga sudah berhasil seperti ini untuk hapus dan editnya. Kemudian registrasi periksa juga sama. Demikian tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat. Jika ada komentarnya atau kritik dan saran atau kesalahan, mungkin nanti bisa diperbaiki sama-sama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.